kita juga akan melihat data-data sehingga pada tanggal 26 Juli 2021 akan dilakukan relaksasi dan pembukaan bertahap di beberapa daerah apabila menunjukkan perbaikan dari semua sisi, terutama penurunan kasus dan indikator sesuai dengan acuan dari WHO. Saya kira parameternya sudah di-brief juga, apa itu di level 1, 2, 3, dan 4. Pada periode penerapan PPKM darurat yang lalu dapat dengan jelas terlihat perbaikan pada aspek pergerakan masyarakat yang mengalami penurunan kapasitas bor rumah sakit hingga jumlah kasus yang turun signifikan. Tadi kami baru rapat jam 5 dengan para gubernur, Pangdam, Kapolda, Menteri Kesehatan, dan lain-lain. Kita lihat tadi data-data yang dilaporkan para gubernur, dan kita juga menunjukkan perbaikan. Misalnya bor, banyak yang sudah mulai turun, dan seperti DKI sekarang juga menunjukkan perbaikan. Jawa Barat misalnya sekarang sudah di bawah 80%, 79%. Nah, ini saya kira hal yang bagus, dan sudah ada sebenarnya beberapa kabupaten yang masuk malah langsung ke level 2. Tapi kita tidak ingin buru-buru, ini langsung biarlah 5 hari ke depan ini saya pikir lebih tenang sehingga bisa lebih baik keadaannya. Karena sifat daripada virus ini, Delta varian ini, memang dia akan kelihatan 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi memang sudah waktunya mereka mulai menurun. Tapi kita tetap waspada mengenai hal ini. Pada masa PPKM level 4 ini diperlakukan, pemerintah sudah melihat potensi beberapa daerah yang mengalami perbaikan. Nah, dan para gubernur dan juga bupati yang bersangkutan sudah paham mengenai itu karena sudah saya beritahukan kemarin pencapaian mereka yang cukup menggembirakan. Namun kita juga ingin hati-hati sehingga nanti yang sudah baru mulai baik ini jangan jadi memburuk. Jadi mohon kesabaran kita semua karena kita berperang terhadap satu Delta varian yang betul-betul sangat ganas ini. Kemudian terkait beberapa pertanyaan bagaimana pemerintah menentukan level 1 hingga level 4 adalah dengan menggunakan indikator pertama laju transmisi, respons sistem kesehatan, serta kondisi sosiologis masyarakat. Jadi kondisi sosiologis masyarakat itu menjadi sangat penting. Pemerintah dalam waktu dekat atas perintah Presiden akan melakukan peningkatan testing, tracing, dan berbanyak pusat-pusat isolasi utamanya di daerah padat penduduk. Jadi nanti jam 7.45 ini kami akan finalkan itu, bagaimana kita akan langsung testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk, di aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Solo Raya, Semarang, Malang Raya, seperti itu. Ada 7 atau 8 tadi itu. Nah itu begitu kita langsung testing, kalau ada yang positif langsung dibawa ke karantina. Di karantina perawatan obat ada, dokter ada, segala macam. Sehingga tingkat menjadi memburuk itu memperkecil. Seperti contoh kami sekarang di Wisma Atlet, tingkat yang meninggal sangat-sangat rendah. Daripada di rumah saja, terutama teman-teman kita yang rumahnya yang agak di daerah-daerah padat penduduk, saya kira tingkat penyebaran itu jangan tinggi. Sehingga kita tujuannya untuk memutus tadi transmisi dari Delta varian ini. Ini kita berharap kita akan bisa mulai dalam 1-2 hari ini, dan akan kita lakukan secara masif sehingga waktu nanti pelonggaran pada tanggal 26, kalau semua berjalan baik, maka yang kita tekankan adalah nanti testing, tracing, dan vaksinasi. Itu akan berjalan paralel, karena dari data yang kita dapat, ini seperti DKI dari tadi yang kita lihat, yang meninggal karena COVID yang sudah divaksin itu angkanya sangat rendah, dari 5,1 juta sampai hanya 54 orang tadi yang meninggal. Jadi ini angka hanya 0,21%. Jadi vaksin dan itu rata-rata komorbid. Jadi saya berharap kita semua menyadari
masalah vaksin ini satu hal yang penting, dan yang kedua testing tracing tadi sangat penting supaya early stage atau pada awal sudah bisa dideteksi sehingga bisa ditreat dengan bagus, dan rata-rata penyembuhannya 8 hari. Ya, dan tingkat penyembuhannya lebih cepat, tapi tingkat meninggalnya pun lebih cepat kalau penanganannya tidak cepat. Saya mohon ini supaya menjadi perhatian kita semua.